Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. ثم قال الله تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث dalam hadisnya Imam Ahmad, Mustadrak Imam Ahmad, sayati ala ummati zamanun yusalluna wa la yusallun sallallahu alaihi wa sallam nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa syakirin alhamdulillahil alamin. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjemput salat itu ada dua rute yang telah diambil oleh beliau. Yang pertama adalah ada alam tamsilan, namanya adalah alam dunia. Kemudian ada alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Alam tamsilan dikenal dalam istilah bahasa adalah Isra. Alam ketuhanan namanya adalah Mi'raj, karena ini adalah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, yaitu dalam peristiwa yang dinamakan dengan Mi'raj, yaitu menembus 10 petal langit sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra ini sepakat dan kita ketahui bahwa Rasulullah bercerita dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'ah, kuntu ana fil Hatim, ketika aku ada di Hatim. Di depan Hatim adalah satu tempat di depan Masjidil Haram atau depan Ka'bah Baitullah. Sebagian riwayat mengatakan ketika aku di rumah Ummu Hani, yang kemudian didampingi oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, yaitu sepupu Rasulullah SAW. Kemudian datanglah dua malaikat. Satu riwayat mengatakan 3 malaikat. Malaikat pertama adalah Jibril, kemudian dampingi malaikat Mikail, dan malaikat ketiga adalah ikhtilaf riwayah. Sebagian mengatakan malaikat penjaga langit pertama namanya malaikat Ismail. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih dalam kitab Qissatul Tadbir karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaibi. Jadi 3 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat Ismail. Ini Ismail dah malaikat don. Maksudnya malaikat Ismail adalah penjaga langit yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW dibawalah menuju Telaga Zamzam. Ini adalah proses pembelahan hati Nabi yang keempat kali, karena syuqqa sadarul Mustafa, dibelah dada Nabi SAW itu ada 4 kali sepanjang hidupnya. Pertama usia 4 tahun, kemudian yang kedua adalah usia 10 tahun, yang ketiga adalah usia 40 tahun, dan yang keempat adalah usia beliau ketika 51 tahun. Dan 1 tahun sebelum hijrah diberangkatkanlah Nabi SAW kemudian menuju Mi'raj bertemu dengan Allah, sehingga setelah Rasulullah setahun setelah diisrakan maka pindahlah beliau ke negeri Madinah, dan beliau tinggal di negeri Madinah adalah 10 tahun lamanya. Sebuah isyarat bahwa 10 langit yang telah dilewati Nabi menunjukkan 10 tahun setelah Rasulullah hijrah beliau pun meninggalkan dunia yang fana. Ini menurut riwayat Wahab bin Munabbih. Di bawah Rasulullah SAW, maka proses yang dialami Muhammad itu ada 3. Pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Inilah rumusan dalam ilmu tasawuf. Takhalli itu adalah membersihkan hati, karena seorang tamu yang agung adalah subhanallah, maha suci Allah. Tidak akan mungkin bisa dibawa seorang hamba yang tidak suci, maka mesti disucikan dulu supaya bisa bertemu yang suci dengan yang suci. Sebab Allahu thayyibun yuhibbu thayyiban, wallahu jamilun yuhibbul jamal, wallahu nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih, suka kepada yang bersih, maka mesti dibersihkan dada Rasulullah SAW. Takhallinya, yaitu hati Rasulullah itu dibelah, maksudnya dibersihkan dan dikikis habis-habisan. Makanya yang bukan muni adalah terminal di iblis, warna awaikul ubudiyah, yaitu sesuatu yang menjadi penghalang ibadah. Dia penghalang ibadah hikakak 2 macam komandan. Pertama sifat kesombongan, yang kedua kecintaan terhadap dunia. On magwarna takhalli dum ikikis mana duaon on menedokon Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Tanggalkan kedua sandalmu karena Anda berada pada tempat yang suci. 2 sandal bukan ada di kaki, tapi 2 sandal yang ada dalam hati. Mana yang pertama adalah sandal ananiyah, yang kedua sandal hubbud dunya karahiyatul maut. Kalau ananiyahnya bersarang dalam batin, kalau hubbud dunyanya mendominasi dalam batin, maka Allah tidak akan pernah tinggal dalam hati seorang hamba. Sehingga mesti dibuang yang 2 penyakit ini supaya bisa ditahallikan. Artinya tahalli setelah ditahallikan dengan sifat ananiyah, kesombongan, dan hubbud dunya yang pada akhirnya benci kepada kematian, maka kemudian terisilah hati yang kosong, namanya tahalli
menghiasi hati dengan 4 perkara. Mana yang 4 ini kita dokon di bulan? Pertama adalah ilman, kedua hilman, ketiga yakinan, keempat adalah islaman. Ilman bekal ilmu, hilman bekal menahan amarah, ya kan? Yakinan bekal iman yang benar-benar mengkristal, islaman adalah bekal syariat yang dibuktikan dalam pelaksanaan. Inilah tahallinya hati Rasulullah. Kalau sudah tahalli, kemudian sudah tahalli, maka berjalanlah Rasulullah, namanya tajalli, ya kan? Namanya tajalli. Karena kalau tidak tahalli, tidak dibersihkan dulu, kemudian hatinya tidak diisi dengan tahalli, maka tidak mungkin tajalli. Karena tajalli adalah kinclong, jelas, bersih, ya? Tidak ada sesuatu yang tertutup maksudnya. Dan yang tertutup itu akan terbuka. Kalau seorang hamba sudah melakukan tahalli dan tahalli, maka insya Allah dia akan tajalli kepada Rabbnya. Itulah peristiwa dalam perjalanan Mi'raj atau Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Setelah hati Rasulullah dibelah, maka kemudian didampingilah beliau dalam peristiwa namanya Isra. Manakah Isra itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Cuma di antara keduanya alladzi barakna haulah, banyak keberkahan yang Allah Ta'ala tunjukkan. Namanya alam tamsilan. Tamsilan yang pertama, ada 14 tamsilan yang dicontohkan. Pertama adalah Rasulullah diperlihatkan qaumun yazra'una yawman wa yahsuduna yawman walamma khallasa 'ada kama kana. Nabi diperlihatkan satu komunitas kaum yang mereka menanam sesuatu, di hari yang sama panenlah sesuatu itu. Setiap kali mereka panen habis, maka tumbuh kembang kembali berlipat ganda. Maka bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Hum ummatuka alladzina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim hatta du'ifat, ya kan? 700 da'fin. Mereka adalah umatmu yang suka mendermakan hartanya, sehingga setiap kali mereka dermakan, mereka bukan tambah miskin, tapi mereka adalah tambah kaya dan kaya. Ini yang dikatakan dalam hadis dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Artinya apa tuh? Pesan dalam Isra ini, tamsilan pertama adalah jadilah umat yang senantiasa suka berbagi terhadap orang lain. Rajab itu muncul adalah untuk mensucikan hati. Namun hati manusia tidak akan pernah kinclong kalau dia dengan hati manusia atau terhadap manusia yang lain tidak dibersihkan dan tidak membuka hati, yaitu dengan menunjukkan sifat kedermawanan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini tamsilan yang pertama. Tamsilan yang kedua ditampakkan kepada Rasulullah, qaumun turdah ru'usuhum, ya kan? Wa kullama rudikhat 'ada kama kana. Yaitu satu kaum yang mereka pentokkan kepala mereka ke tembok sehingga hancur leburlah kepala mereka. Setiap kali hancur kemudian dikembalikan utuh. Maka kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Humul ladzina yatafaqaduna ru'usahum fis shalah. Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melakukan ibadah salat. Umma ummatmi ya Muhammad, mereka berat melakukan ibadah salat. Dan memang kita ketahui bahwa ancaman yang sangat luar biasa adalah salat adalah tiang agama. Berarti orang kalau tidak melakukan salat maka tidak ada tiangnya. Dia punya agama tidak punya tiang. Sampai dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, meninggalkan salat subuh sama dengan membunuh 1000 orang muslim. Meninggalkan salat zuhur sama dengan disiksa selama 60 tahun dalam jahannam. Meninggalkan salat asar sama dengan berzina dengan ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Meninggalkan salat maghrib sama dengan menghancurkan Ka'bah. Meninggalkan salat Isya, Allah berfirman, pergilah dari duniaku dan carilah duniamu. Ternyata Adam tamsilan ditunjukkan, mereka akan dipentokkan kepalanya oleh Allah Ta'ala, dan mereka tidak akan pernah habis-habisan untuk menghancurkan kepala mereka. Mereka adalah orang yang berat dalam melaksanakan perintah Allah yang dinamakan dengan salat. Kemudian ada lagi alladzi barakna haulah, yang ditunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu kaum wa indahum lahmun nadijun, ya kan? Atau qaumun fi amamihim riqa'un wa fi adbarihim riqa'un wa hum yusrahuna kama yusrahul ghanam wal ibil. Yaitu satu kaum yang di hadapan mereka ada tanah lapang, di belakang ada tanah lapang, kemudian mereka dihalau. Wa ya'kuluna zakkum, ya kan? Mereka makanannya adalah zakkum. Bertanya Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah umatmu, la yu'adduna zakata, yang mereka tidak menunaikan zakat. Jadi duduk maksudnya tidak untuk Nabi SAW. Supaya apa? Supaya Nabi tahu penyakit-penyakit umatnya yang pertama adalah mereka tidak gemar terhadap sedekah.
Penyakit umat yang kedua adalah mereka berat meninggalkan ibadah sholat. Penyakit umat Muhammad yang ketiga adalah mereka suka menegakkan kewajiban zakat, sehingga timbullah al-qamah fa'labah yang menegakkan zakat. Ini adalah alam tamsilan yang ditunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkat Rasulullah, maka beliau sampailah di Palestina. Dan persingkat cerita nanti, sampai di Palestina, ternyata beliau sudah dinantikan para arwah nabi-nabinya Allah, para arwah malaikat maksudnya. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, maka turunlah tangga, namanya mirqatun min dhahabin wa fiddatin wa hiya min jannatil firdaus, yaitu satu tangga yang terbuat daripada emas dan perak, dan ini diambil daripada jannatul firdaus. Dan inilah mirqatnya, ruhnya orang-orang yang beriman setelah meninggal dunia. Jadi ruh itu kinnai tangga yoban tu langit, maksudnya tu aliyin adalah pakai tangga yang dipakai Rasulullah dalam Mi'raj. Maka diikatlah buruk, ya enggak, di sakhratun nabi, batu tempat di mana diikat buruk itu, atau para nabi-nabi mengikat buruk itu maksudnya. Kemudian turunlah tangga dari langit, namanya mirqat. Mirqat inilah yang membawa mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi tangga Ramadan untuk meluluskan. Wa 'indahu min dhadatun min dhahabin, di sebelah mirqat ini ada meja makan. Jadi Nabi Tabardaro meja makan naon maksudnya, ya kan? Wa 'an yaminiha Jibril, wa 'an shimaliha Jibril, Mikail. Kemudian minbat ini, meja makan ini dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Maka Rasulullah ibaratnya berangkat dalam keadaan santai. Dan perjalanan Rasulullah itu tidak lama, hanya sekitar perjalanan 3 jam atau 4 jam menurut qaul Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhallam. Ini sedokon Imam Syekh Marzuki. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkah laylan bi kulisin yutra wa ba'da Isra'in fadla rajul sama hatta an-nabi wa takallama. Sebelum hijrah Rasulullah Muhammad itu melakukan Isra, ya kan? Dan beliau melaksanakannya setahun sebelum berangkat, maksudnya setahun sebelum pindah ke negeri Madinah. Setelah Isra dia pun Mi'raj, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi onmon perjalanan Nabi Tahun menjemput ibadah sembahyang. Asli diangkat Nabi Tahun kembali kepada asbab, salah satunya adalah untuk mengobati hati Rasulullah yang sedang gelisah karena beliau telah kehilangan istri tercinta dan kemudian paman tercinta. Ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan hati kecuali bertemu dengan sang pencipta hati, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun urusan dalam hidup, maka mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Muhammad aja tuntas urusan hatinya ketika beliau dipertemukan dengan Allah dalam menjemput ibadah salat. Maka seorang hamba juga tidak ada obat yang paling ampuh dan mujarab mengobati batinnya kecuali dengan melaksanakan sabar dan melaksanakan salat. Maka kemudian selesai di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya kan? Langit kedua ketemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atau dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Musa, baru kemudian dengan Nabi Yahya, baru kemudian terakhir adalah dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim berpesan, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Dan kemudian sampaikan kepada mereka anna ardhal jannati gharsun, bahwa tanah surga itu sangatlah subur. Maka katakan kepada mereka untuk membawa bibit-bibit unggul. Ada maksudnya pendok ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kali kita bacakan, maka insya Allah tumbuhlah satu pohon besar dalam surga yang kelak menjadi tempat doa kita. Wa fi riwayah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru kemudian selesai dari langit itu, manaik batu langit palapanna warna sidratul muntaha. Isina adong tolu pesan. Ketika Rasulullah di sidratul muntaha, dia pertama katakan kepada umat diperbaiki niat. Yang kedua katakan kepada umat diperbaiki amal. Yang ketiga katakan kepada umatmu supaya memperbaiki ucapan lidah, ya kan? Niat namanya adalah zillum mamdud pada bahasa Sidratul Muntaha, kan? Baru kemudian amal namanya adalah ni'matun nadhir. Kemudian yang ketiga adalah perbaikilah kata-kata, namanya raihatun thayyibah. On makesan Sidratul Muntaha.
Berarti setombus kita maksudna melewati pintu langiton, so sampai posisi Sidratul Muntaha, mesti melakukan 3 amal. Pertama, niatnya diperbaiki hanya untuk Allah. Yang kedua, lisannya jangan sampai nyakitin orang. Kemudian yang ketiga, amalnya mesti kita buktikan apa yang kita kaji dalam kajian-kajian agama kita maksudnya. Mana kemudian langit ke-9 warna adalah mustawa. Malaikat minta kan di mustawawan tolubu sepesanna wa yasma'un nabi sarifal aqlam wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun ala nuril arsh. Rasulullah melihat seorang laki-laki berada di belakang cahaya arsh. Ayat nabi minta merasa apa nabi minta itu malaikat, ahada malakun, ini malaikat? Bukan, hada ummatun min ummatika, ini adalah umatmu. Ada amal dibayar sampai itu mustawa maksudnya amalna adong tolu. Yang pertama, lisanuhu rabbun bi dzikrillah, lisannya senantiasa basah karena berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, wa lam yatasabbi ala walidayhi, dia tidak pernah menyia-nyiakan hubungan dengan orang tuanya. So sampai itu mustawa abang. Maya malakun nangkin amal, may padenggan nangkin qaul, may padenggan nangkin niat kan. Maya malakun bisa tulu macamon, dia may dengan tu orang tua, banyakin zikir, pasahkan bibir dengan zikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya nangkin adalah terpaut hatinya dengan masjid. Baru sampai tu rafraful a'la maksudnya Allah Ta'ala. Nah di rafraful a'la ma atau di langit pasapuluan maksudnya idokon Jibril ma berangkat ke Muhammad awal bisa audah. Mawaning Nabi minta, hal wajadtal habib ayyatul habib, mana ada seorang kekasih yang berani meninggalkan kekasihnya. Maka dijawab Jibril, lau dakhaltu kama dakhalta lahuritu, kalau aku masuk seperti kau yang masuk maka aku akan terbakar. Sebab yang bisa bertemu dengan Allah dengan langsung secara ruh dan jasad hanya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah komunikasi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, dan dapatlah Nabi dengan Habibullah maksudnya. Diberikanlah perintah ibadah salat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, karena setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka kalaupun 5, hakikatnya adalah 50. Pulanglah Rasulullah ke bumi, diceritakan kepada semua sahabat Nabi. Maka Abu Jahal mengatakan, alih ada jama'atan ya Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia membenarkan itu sampai dia dinamakan dengan Siddiqon. Jadi pesan ibadah salat ini saudara kaum muslimin, salat tidak akan pernah sampai sebelum kita melewati tahapan demi tahapan. Yang pertama, bersihkan hati, namanya adalah tahalli. Isi hati namanya adalah tahalli, baru kita berhak untuk tajalli. Kemudian selanjutnya, salat tidak akan pernah sampai sebelum kita melakukan amal di mustawa. Pertama, jagalah lisan Anda. Yang kedua, jagalah perbuatan kita. Yang ketiga, jagalah niat Anda. Dan tidak akan pernah sampai salat kita sebelum pertama hatimu kaitkanlah dengan masjid. Jangan pernah menyakiti orang tua. Dan kemudian jadikanlah lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah. Kalau sudah dilakukan, maka 9 akan tembus, langit ke-10 akan bertemu dengan Allah. Ini yang namanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah perjalanan atau Isra Mi'raj Rasulullah secara singkat maksudnya. Maka banyak pertanyaan yang muncul dalam kisah yang sangat pendek ini, dan insya Allah pertanyaannya akan menyambung ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.